Shalom saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa dengan Tuhan kembali di dalam ibadah kita bersama-sama. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai emosi yang negatif itu mengakibatkan penyesalan. Jadi jangan sekali-kali kita punya emosi yang negatif. Karena dengan emosi yang negatif, saudara akan menyesal. Contohnya apa saudara? Kalau saudara punya emosi, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, kalau saudara punya emosi yang negatif, mukanya jadi cantik, ganteng atau jadi jelek? Jelek. Ya, itu aja. Saudara sudah berusaha payah membangun citra diri yang baik, tetapi dengan saudara mempunyai emosi yang negatif, saudara-saudara, maka saudara akan dilihat orang, tadinya cantik kok jadi jelek ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan mengenai emosi negatif yang mengakibatkan penyesalan. Pokoknya gunakan emosi yang negatif, nyesel. Saudara tidak sekedar orang lain punya citra diri yang jelek kepada saudara, tetapi yang jelas saudara melukai diri sendiri. Melukai siapa lagi? Orang-orang yang saudara kasihi. Melukai siapa lagi? Melukai orang lain. Ya, jadi jangan hidup berdasarkan emosi yang negatif. Next. Nah, saya ingatkan kembali mengenai saudara-saudara mengenai siklus kesehatan mental. Emosi ini yang memberi warna salah, ya. Yang seharusnya sebelah kiri atas itu kuning tua, ya, coklat lah, ya, tetapi diberi warna yang sama dengan kuning. Harusnya yang kuning adalah emosi, ya saudara. Emosi, ingat saudara-saudara, supaya emosi kita adalah emosi yang positif, maka saudara harus ke kiri. Sumbernya dari kiri atas, yang saya sebut tadi coklat, ya, harus berasal dari pikiran yang positif, ya. Jadi kalau saudara marah, takut, khawatir, dari mana datangnya marah, khawatir, takut? Dari mana datangnya saudara? Kalau saudara marah, khawatir, takut, dari mana asalnya? Dari pikiran. Dari coklat tua, yaitu pikiran. Ya, itu dari pikiran. Ya, jadi pikiran kitalah yang menentukan apakah emosi kita positif atau emosi kita negatif. Ya, jadi saudara, itulah sebabnya selalu saya katakan, taruhlah pikiranmu ke atas rohmu yang dikuasai oleh roh Tuhan, bukan ke atas daging. Begitu pikiranmu engkau taruh ke atas daging, maka engkau akan mengalami yang namanya penyesalan. Pikiran di atas daging, saudara akan nyesal. Pikiran di atas roh, saudara tidak akan menyesal selama-lamanya, ya. Jadi itulah yang saya katakan, taruhlah kuning atas kanan, ya, di atas coklat, yaitu pikiran saudara. Nah, ya, atau maksud saya begini, taruhlah coklat kiri pikiran,
ya saudara, di atas roh, supaya saudara punya emosi kanan atas positif. Tapi kalau saudara taruh pikiran saudara ke atas daging, apa yang terjadi? Maka saudara akan punya emosi yang negatif, ya. Next, coba saya akan coba. Nah, ini. Jadi saudara, yang penting yang pertama, apa saudara tulisannya? Pikiran. Pikiran saudara, saudara taruh mana? Kalau pikiran saudara, saudara taruh ke atas roh saudara, maka saudara aman. Maka yang kedua, emosi. Emosi saudara akan positif. Tetapi kalau pikiran saudara ke atas daging saudara, tubuh saudara, atau ya daging saudara, atau komentar orang lain, ya kalau pikiran saudara lihat ini aja. Kalau nomor 1 saudara taruh di atas nomor 4, apa saudara? Konsekuensi, ya. Akibat yang ditanggapi orang lain, maka saudara akan punya emosi yang negatif. Tetapi kalau pikiran saudara taruh di atas roh saudara, apa yang terjadi? Saudara akan punya emosi yang baik. Sampai sini clear atau masih kurang clear, saudara? Clear ya? Clear. Lihat aja itu di situ, ya. Jadi pikiran kita jangan. Jadi nomor 1 itu pikiran mengakibatkan nomor 2 emosi. Nomor 2 akan mengakibatkan nomor 3, yaitu perilaku kita. Nah, nomor 3 akan mengakibatkan nomor 4, konsekuensi. Ya, itu adalah tanggapan orang lain. Kalau hidup saudara berdasarkan pikiran saudara nomor 1 berdasarkan nomor 4, maka emosi saudara akan emosi yang negatif, karena pikiran saudara negatif. Tapi kalau pikiran saudara taruh di atas roh, di atas keyakinan saudara terhadap apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam roh kita, emosi saudara pasti emosi yang positif. Jadi itulah yang dikatakan di dalam kitab Mazmur, bahwa kita harus sabar. Maksudnya sabar apa? Ya. Maksudnya sabar itu begini. Saudara kasih waktu saudara nanggepi nomor 4, menanggapi daging orang lain, saudara-saudara punya tenggang waktu. Jangan langsung direspon. Tapi diapain saudara? Tenggang waktu untuk ngapain? Mengalihkan pikiran kita yang ke atas tanggapan daging atau orang lain tadi, ke atas roh. Apa yang dikatakan Roh Kudus? Ke atas roh kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Aman pasti saudara. Ya. Orang dunia katakan hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sampai 10 belum bisa, masih meluap, ya udah hitung sampai 20. Kalau 20 belum, hitung sampai 100. Kalau 100 belum, hitung sampai 1000 gitu ya. Jadi kan nggak marah. Bukan begitu saudara ya. Jadi maksudnya yang sebenarnya menurut Alkitab, itu kalau pikiran saudara ke atas daging, saudara-saudara kan pasti emosinya negatif. Jadi saudara harus sabar, tenggang waktu, bukan untuk ngitung. Tapi untuk apa saudara? Naruh pikiranmu ke atas roh. Kuralama sikinaralamaku. Oh rahasino korolo. Tuhan bicaralah. Ya, saudara dengan berdoa dalam bahasa roh saja, pikiranmu jadi terang. Muka kita akan jadi terang. Roh Kudus akan bicara kepada kita. Nah, yang keluar apa saudara? Buah-buah
roh. Ya, udah. Saya nggak mau berlama-lama. Next. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai 5 poin. Ya. Yang pertama, poin yang pertama, ya ini bicara mengenai apa yang saya katakan tadi. Jika Anda merubah pikiran Anda, pikiran kita, kalau kita merubah pikiran kita, maka kita akan mengalami perubahan dalam emosi. Ya. Sesuai dengan gambar tadi. Ya. Yang mempengaruhi pilihan perilaku kita dan konsekuensi akan mengikutinya, yang akan memperkuat sistem keyakinan kita. Ya, kalau keyakinan orang lain nanggapinya jelek, keyakinan saudara jadi jelek. Jadi jangan ikutin apa saudara? Daging. Pikiran ke arah daging. Saudara rugi untuk diri sendiri, rugi untuk orang-orang yang kita kasihi, rugi untuk semua orang. Akibat saudara takut, khawatir, atau marah tadi. Ya, jadi kemudian next. Jadi konsekuensi tadi menyimpulkan konsekuensi tanggapan orang lain adalah akibat dari sesuatu. Ya, kemudian saudara, konsekuensi itu dari sesuatu, perbuatan, pendirian dan lain sebagainya. Arti lainnya dari 4, yaitu konsekuensi adalah penyesuaian dengan yang dahulu. Ya, tadi sebetulnya ini menjelaskan yang tadi aja. Oke, ya, next. Nah, kita akan bicara seperti yang saya katakan, ada 5 poin yang kita akan bicarakan di sini. Yang pertama, emosi berdasarkan Alkitab. Emosi menurut Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang yang beremosi negatif, ya saudara, tadi yang pertama, emosi menurut Alkitab. Saudara-saudara, emosi itu tidak untuk ditindakkan. Ya, tadi kan pertama dari pikiran, emosi dan tindakan. Ya kan? Betul ya saudara? Coba dilihatkan yang gambar. Next berikutnya. Kurang jelas ini ya. Jadi saudara lihat, nomor 2, emosi itu akan membuat saudara bertindak. Nomor 3, betul? Iya. Ya. Kalau saudara bertindak, nomor 4 apa saudara? Saudara akan mengalami tanggapan orang lain. Nah, nomor 4 itu akan mempengaruhi nomor 1, yaitu keyakinan pikiran saudara. Kalau semua orang bilang saudara jelek, kira-kira pikiran saudara bilang apa? Jelek kan? Maka itu jangan ikuti daging pikiran orang lain. Ya, jadi apa yang saudara harus ikuti? Roh. Apa yang dikatakan roh kita yang sudah dikuasai Roh Kudus, yang dikatakan apa? Ya. Roh Kudus yang ada di dalam roh kita selalu mengatakan yang baik untuk kita. Tetapi daging, yaitu konsekuensi tanggapan orang lain, akan menyatakan kita buruk. Nah, tanggapan orang lain buruk atau baik, saudara, itu adalah emosi. Ya, itu adalah masuk di dalam pikiran. Kalau itu pikiran nomor 1, kalau pikiran saudara punya pikiran yang baik atau jahat, baik negatif atau positif, saudara akan mengakibatkan nomor 2, emosi. Nah, kalau saudara sudah tahu ada emosi, saudara jangan lakukan baik emosi baik atau emosi yang tidak baik. Harus kemana saudara? Menurut Alkitab, saudara harus kembali, pikiran saudara jangan ditaruh di emosi. Pikiran saudara emosi, saudara harus kembali ke pikiran. Kembali ke pikiran nomor 1, ya, ke pikiran. Nah, setelah kepikiran,
pikiran saudara, saudara taruh di roh. Saudara paham nggak ya? Kurang mudeng ya? Om Ahok tahu ya? Ya. Siapa yang kurang paham ya? Jadi gini, oke, nanti dengan berjalannya saudara akan tahu. Kembali ke tadi, pemahaman emosi menurut Alkitab. Pemahaman emosi menurut Alkitab, baik emosi kita, emosi yang positif, tanggapan orang lain itu positif, atau tanggapan orang lain itu negatif, saudara itu harus dibawa kepada positif atau negatif tadi harus dibawa kepada Tuhan. Harus dibawa dalam doa. Artinya pikiran saudara jangan ke atas daging, tapi pikiran saudara harus ke atas roh. Nah, itu pemahaman emosi menurut Alkitab. Saya kasih garis besarnya dulu. Yang nomor 2. Bagaimana kalau ada orang yang emosinya negatif? Sehingga perilakunya negatif. Apa yang saudara buat? Sebagai saudara seiman, peran gereja adalah membuat semua orang punya karakter seperti Tuhan. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang punya emosi yang negatif, berarti karakternya negatif, itu kita sesama anggota tubuh Tuhan harus sepenanggungan memikul itu. Artinya jadilah saudara menjadi konselor untuk orang lain. Misalnya Om Ahok itu pemarah, ya, saya harus penanggungan dengan dia. Bagaimana caranya supaya Om Ahok itu tidak pemarah? Nah, itu contohnya, ya kan? Ada yang lain lagi, misalnya alkohol, suka minum alkohol. Itu kan bukan karakter yang positif, tapi karakter yang negatif, ya. Itu kita harus tolong dia. Kita harus menjadi konselor mereka, ya. Jadi itulah kita peran konselor waktu beri kesempatan konseli. Ungkapkan perasaan dalam konseling supaya dia ungkapkan perasaannya kayak apa. Ya, oke. Jadi kita ini loh, saudara, kalau orang emosi itu ada sebabnya loh, saudara. Sebabnya apa, saudara? Pikirannya ditaruh di mana? Di atas konsekuensi tanggapan orang lain atau di atas roh? Oke. Ya. Jadi kita harus saling menasihati, menjadi teman sepenanggungan. Jangan orang itu narkoba, adiksi, kecanduan begitu, sampai kepada perzinaan dan lain sebagainya, pornografi dan sebagainya. Kita tonton aja. Kok karakternya jelek, tambah bisik sana, bisik sini. Enggak, saudara. Harus apa, saudara? Harus dekati mereka. Kok emosinya begitu, sehingga tingkah lakunya begitu, sebetulnya pikirannya ke arah mana? Ke arah daging atau ke arah roh? Oke, ya. Mari, saudara, kita lanjut ke poin yang ketiga. Saya kasih poin-poin besarnya dulu. Ya, kalau ada waktu kita rinci sampai habis. Mudah-mudahan. Poin yang ketiga. Emosi itu ada emosi yang negatif, yaitu emosi yang berdosa. Kemudian juga ada emosi yang benar. Emosi yang berdosa itu apa, saudara? Itu di dalam Alkitab ditulis itu emosi yang berdosa adalah buah-buah daging. Di dalam kitab Galatia, ya. Tetapi emosi yang benar, emosi yang positif itu adalah buah-buah roh. Gimana, saudara? Gampang kok. Dari emosi berdosa kepada emosi yang benar. Dari emosi yang negatif kepada emosi yang positif. Itu gampang. Saudara pasti sudah bisa jawab. Jawabannya apa, saudara? Bisa? Tolong dibantu. Jangan taruh di daging. Pikirannya kamu taruh mana? Saudara sabar.
tenggang waktu dikit, jangan langsung direspon, tapi taruh pikirannya ke atas roh. Ya, ke atas pengetahuannya, pikiran kita, ke atas roh kita. Roh kita yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita tahu apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Oke, next. Nah, yang keempat itu cara gunakan Alkitab untuk mengubah, untuk bantu konseli, ya, ubah emosi yang tidak tepat. Kalau emosi kita negatif, ya, itu gampang kan, seperti yang saya tekankan tadi, tunggu waktu. Setelah tunggu waktu, alihkan pikiranmu ke atas rohmu yang sudah menjadi dilahirkan kembali, yang sudah menjadi manusia baru tadi, yang sudah didiami oleh Roh Kudus, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, pasti pikiranmu akan menjadi positif, emosimu menjadi positif, kelakuan kita menjadi positif, konsekuensi tanggapan orang lain juga positif, sehingga pikiranmu mempunyai keyakinan yang positif juga. Nah, kalau saudara tidak saudara rubah emosi saudara ke arah roh, tapi ke arah daging, ke arah konsekuensi orang lain, apa yang terjadi? Saudara akan takut. Takut itu pikiran yang negatif. Maaf, takut itu emosi yang negatif. Akibat pikiran yang negatif. Akibat pikiran ke arah dagingnya. Jadi saudara kelihatan sekarang. Kalau saudara takut, takut itu adalah emosi yang paling besar. Maka itu firman Tuhan selalu bicara, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena ketakutan itu adalah emosi yang paling besar. Ya, saudara-saudara, dan ketakutan itu adalah emosi yang negatif. Siapa yang takut sekarang? Ya, itu berarti emosi yang negatif. Kenapa punya emosi yang negatif? Karena pikiranmu engkau taruh ke arah daging, bukan ke arah roh. Gampang kan sekarang? Gampang apa enggak gampang? Gampang, ya kan? Jadi cara gimana kita menghadapi ketakutan? Sabar. Tenggang waktu, bukan sabarnya 5 hari atau seminggu atau sebulan. Langsung taruh dari daging, taruh ke atas roh. Berdoa dalam roh. Apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita? Pasti saudara alami damai, sukacita, dan menyelesaikan masalah tanpa ketakutan. Emosi yang lain lagi selain ketakutan tadi ada kemarahan, ya kan? Gampang kan saudara? Kalau saudara marah, wah berarti emosinya negatif. Pikirannya kemana? Pasti pikirannya adalah menanggapi konsekuensi orang lain. Ya, saudara, konsekuensi orang lain bisa positif, bisa negatif. Loh, saudara salah pun bisa ditanggapi positif loh. Ya kan? Wah bagus tuh. Bagus itu kalau bisa mukul suaminya, bagus. Ya itu kan? Bagus. Saudara makin negatif itu walaupun tanggapannya positif ya. Jadi saudara harus apa saudara? Taruh pikiranmu ke atas roh ya. Demikian juga kekhawatiran dan kecemasan. Ya, nanti kita buat yang kelima adalah kesimpulan. Mari saudara kita akan lihat. Nah, pemahaman emosi yang alkitabiah. Pandangan Alkitab tentang emosi. Pertama, Alkitab menyatakan bahwa setiap emosi itu bisa positif, bisa negatif. Yaitu yang positif adalah kebahagiaan. Emosi yang negatif adalah kesedihan dan kekhawatiran. Oke, harus dibawa dalam doa kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam emosi kita, saudara, akibat tanggapan orang lain, saudara jangan terlalu percaya atas tanggapan orang lain. Tetapi semua harus dibawa di dalam doa. Doa itu apa sih? Naruh pikirannya ke atas roh. Apa yang dikatakan roh kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus tadi. Ya saudara, jadi harus dibawa dalam doa kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam next Filipi 4 ayat 6 dan 7.
Ya, nggak usah dilihat dulu, nanti sebentar. Karena membawa keprihatinan kita kepada Allah memungkinkan berdamai dan bimbingan Tuhan datang kepada kita. Jadi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, saudara, maka saudara bisa mengalami damai dan tuntunannya. Jadi kalau saudara pikiran saudara ke arah daging, rasanya nggak puas. Ya, masih ingat khotbah kemarin 2 minggu yang lalu? Nggak puas, seperti saudara selalu butuh air sumur. Tetapi kalau saudara butuh Roh Kudus yang haus engkau minum, dan dari dalam dirimu akan menjadi sumber mata air. Nah saudara, di situ saudara puas. Saudara akan damai, tidak sekedar damai, tetapi mendapat bimbingannya. Dia akan memberitahukan kita perkara-perkara yang akan datang, dan dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Nah, keren kan saudara? Ya, jadi jangan minta konsekuensi orang lain, minta konsekuensi tanggapan dari Tuhan yang ada di dalam roh kita. Nah, kita lihat coba Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena pikiran kita arahkan kepada daging atau konsekuensi orang lain. Apapun juga loh saudara. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Keinginan itu perasaan saudara. Ya. Keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, banyak orang kan yang tanya sama saya, Om, kalau gitu saya nggak boleh punya keinginan ya? Jawabannya boleh apa nggak boleh saudara? Boleh. Boleh, siapa nggak boleh? Ya, boleh. Tapi keinginan itu adalah emosi. Ya, saya ingin itu emosi. Lah emosi itu seperti tadi dikatakan harus dibawa di dalam doa. Ya. Di-approve sama Tuhan enggak? Disetujui sama Tuhan enggak? Ayat 7. Next. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Saudara akan mengalami damai. Kalau saudara, pikiran saudara ke arah roh saudara yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Di mana roh saudara itu berpancar itu sumber mata air kehidupan, yaitu Roh Kudus itu saudara. Dia itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan perkara-perkara yang akan datang kepada kita. Saudara pertama-tama damai dan saudara akan mendapat tuntunan. Ya, keren kan saudara. Jadi saudara-saudara, baik itu yang positif atau negatif, saudara harus pending dulu. Ya, saudara harus tunda dulu untuk arahkan pikiran ke atas roh. Maka itu Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Nah itu saudara. Jadi kenapa saudara? Kalau ada masalah langsung dibawa ke pikiran, langsung dibawa, ditaruh di atas roh kita. Kalau ada masalah daging langsung dibawa. Jadi banyak masalah, banyak aktivitas di dalam roh. Bisa nangkap saudara? Nah, jadi selain di dalam ini menarik, karena terus menerus berpancar sumber air kehidupan, saudara, itu yang pertama. Maka itu pikiran kita akan terarah kepada dia, karena menarik roh kita itu, karena mengikuti Roh Kudus. Tetapi lebih hebat lagi, aktivitasnya lebih tinggi lagi. Kalau saudara punya masalah, langsung dibawa ke roh. Punya masalah, dibawa ke atas roh. Punya masalah, dibawa roh. Jadi aktivitasnya tinggi mana? Di luar sama di dalam? Dalam. Di dalam. Maka itu kalau punya masalah, jangan diselesaikan sendiri. Ya, tapi harus ke roh. Luar biasa. Ya, oke, ini sudah ya tadi. Next. Nah, saudara,
Ini pemahaman emosi yang alkitabiah ya. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang 5 juga bersepakat dengan Filipi 4 tadi. Kalau Filipi 4 tadi bicaranya mengenai apa, saudara? Harus dibawa ke atas roh. Ya. Dalam doa. Semua yang di luar harus dibawa dalam doa. Emosi itu harus dibawa dalam doa. Tetapi kalau saudara di 2 Korintus 10 ayat 5 itu mengenai apa? Mendorong orang-orang percaya untuk menjatuhkan segala sesuatu yang bertentangan dengan pengetahuan Allah. Maksudnya, saudara punya keinginan. Itu saudara harus ditaklukkan sama pikiran Allah yang ada di dalam roh kita. Bisa nangkap saudara? Halo? Iya. Pusing ya? Ya. Oke, ya. Jadi begini. Coba saudara lihat di 2 Korintus 10 ayat ke-5 dulu. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Ya. Jadi saudara jadi anak Tuhan, itu saudara, kan saudara tahu tadi, emosi akibat daripada, emosi negatif akibat dari pikiran negatif. Di Filipi tadi dikatakan supaya semuanya ditarik. Tunda dulu, sabar dulu, langsung taruh pikiran kita itu ke atas roh. Kami mematahkan setiap siasat orang. Kami mematahkan setiap pikiran konsekuensi dari orang lain. Atau pikiran kita sendiri yang sifatnya daging tadi. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dari diri kita sendiri atau orang lain. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi segala konsekuensi dari orang lain yang mengakibatkan di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran daging tadi yang negatif tadi, saudara-saudara harus kita taklukkan, harus kita runtuhkan. Kami menawan segala pikiran. Pikirannya siapa? Konsekuensi orang lain sama pikiran kita yang negatif tadi. Dan menaklukkannya pada Kristus. Kristus yang di mana? Di dalam roh kita. Gampang kan? Duh, susah. Gampang apa susah? Ayo saya minta tolong saudara jujur. Gampang apa susah? Susah atau gampang? Siapa orang saudara yang gak pengen tidur terus? Kan pasti kepengen tidur terus. Ya kan? Itu namanya daging. Saudara harus bisa menawan pikiran, saudara, emosi saudara. Dan menawan karena emosi berasal dari pikiran. Aduh enak ya kalau tidur ya, enak. 5 menit lagi gitu kan ya. Loh, saya ini juga manusia saudara. Saya bukan malaikat saudara. Loh, apa yang saudara rasakan saya juga rasakan. Jangan dipikir saya malaikat. Saya ini manusia. Persis. Tuhan Yesus juga manusia. Persis. Dia menanggalkan kealahannya. Tapi dia mengandalkan Roh Kudus. Jadi keputusan Tuhan Yesus bukan keputusan berdasarkan keinginan dagingnya. Keinginan sendiri. Tapi apa yang diputuskan oleh Bapaknya yang ada di dalam rohnya. Itulah yang dilakukan. Jadi saudara, kalau saudara membaca Alkitab untuk nundukin badan daging, nggak bisa. Makin saudara menuruti firman Tuhan ini, saudara makin berbuat dosa. Nggak pernah baca ayatnya ya.
Justru Taurat atau saudara-saudara firman Tuhan ini secara tertulis membawa kita melanggar. Karena dosa yang ada di dalam daging kita itu makin memberontak. Dosa yang ada di dalam daging kita itu tidak bisa dikalahkan dengan pikiran kita. Siapa yang bisa mengalahkan? Roh Tuhan. Maka itu setelah Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, Tuhan Yesus itu membenarkan kita. Setelah kita dibenarkan oleh Roh Kudus itulah kita dikuduskan. Dipisahkan dari daging, dipisahkan dari dunia supaya kita menjadi layak melayani Tuhan. Ya, jadi itu maksudnya saudara. Jadi kalau saudara tidak mengandalkan Roh Kudus, ya amin. Ya, jadi saudara, jangan saudara mengandalkan dengan kekuatan sendiri. Jangan saudara mengandalkan dengan pikiran sendiri. Mana orang, saudara-saudara? Saya tanya, mana orang dunia yang bisa baik? Gak ada. Mana orang Kristen yang bisa baik? Gak ada. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita dapat melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Siapa itu? Karena pikiran kita taruh ke atas roh kita. Yang dikuasai, yang sudah diresapi dengan Roh Kudus. Mungkinkah semuanya itu terjadi? Begitulah Alkitab katakan. Nah, amin saudara. Jadi ini kabar baik itu ini saudara. Yesus mati mengampuni dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus supaya kita bisa kudus. Saudara harus andalkan Roh Kudus. Kalau enggak andalkan Roh Kudus sampai mati saudara. Ya begini-begini saja. Ya, saudara mau berubah sekarang? Amin. Stefani katakan, aku nggak mau kalah sama yang muda-muda. Singernya udah jadi bagus, ya kan? Aku dulu masih jelek katanya, ya kan? Ya, iya kan? Iya kan? Gereja tidak bergantung pada seseorang, tapi gereja bergantung pada Roh Kudus. Ya, jadi saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Kita udah baca kan? Oke, kembali. Ya, itu yang dimaksud ini saudara. Kalau saudara baca ini mungkin kurang mudeng ya. Ya, nanti saudara dengarkan di YouTube sambil baca ini ya. Oke, next. Nah, peran konselor waktu beri kesempatan konseli ungkapkan perasaan dalam konseling ya. Jadi saudara, kalau ada orang yang emosinya negatif sampai kepada kelakuannya negatif sampai orang lain nanggepi negatif, itu karena pikirannya ke arah daging. Nah, saudara, jadi kita harus mengasihi mereka. Modalnya modal belas kasihan ya. Mengakui dan menerima perasaan orang itu. Kasihan loh saudara, orang yang karakternya jelek itu kasihan. Ya. Saudara-saudara, kita kasihani mereka, mengakui dan menerima perasaan mereka. Masa bilang, tadi pagi-pagi saya dapat WA. Om, kepala saya pusing om. Saya tanya, pusing karena apa? Apakah kamu kurang makan? Yang kedua, apakah kamu kebanyakan makan? Nah ya, kurang makan bisa sakit, banyak makan bisa sakit. Terus saya tanya, kalau kamu, yang ketiga, kalau kamu banyak makan, kan karena kemarin kan habis makan saudara ya kan, makan udang, makan cumi ya kan, ya saudara dan lain sebagainya, karena Intan ulang tahun ya kan. Saya akan tanya, karena kurang makan bisa, karena kebanyakan makan. Terus saya tanya, apakah ada riwayat kalau kamu itu punya kolesterol tinggi? Ya kan.
Terus dia jawab, enggak Om, saya habis kehujanan kemarin. Oh oke. Kalau gitu kan saya ini kan harus bisa melihat orang. Kalau mengkonseling orang itu harus lihat grade-nya. Sudah percaya Yesus atau belum? Atau sudah percaya Yesus tapi masih bayi atau sudah dewasa rohani, ya kan? Jadi saya tanya saudara-saudara, oke, karena saya lihat, saudara kalau orang imannya, orang yang sudah dewasa rohani, saudara-saudara, itu kalau sakit, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Nah, kan mestinya begitu. Tuhan, saudara-saudara, kalau saya bangun pagi enggak kuat, saya berdoa dalam roh, saudara. Ora lama sikini ara lama kuriana rala sandeni kiriana rasang. Sampai ada tenaga yang keluar dari tubuh saya, langsung saya bangun. Ya. Nah, tapi kan ini kan belum tahu. Ya, orang ini masih ya Kristen tapi Kristen bayi minum susu. Jadi saya ngomong apa? Udah. Kalau gitu beli Panadol hijau. Sama siapa? Apa? Satu lagi? Panadol biru. Enggak, Panadol hijau sama biru ya cepat mati nanti. Panadol hijau sama antangin. Nah, kalau saya bertindak dengan iman, berdoa dalam bahasa roh, kan bingung dia, ya kan? Oke, kasih itu. Enggak, Panadol merah, Om. Panadol merah. Aku tanya, flu enggak? Enggak flu, Om. Ya udah, Panadol biru aja, enggak usah hijau. Ya kan gitu, ya kan. Oke ya, gitu ya. Saudara, jadi menerima perasaan orang lain, diterima. Untuk dia apa, saudara? Supaya dibimbing. Ya kan? Berilah respon kepada klien atas perasaan yang diterima oleh kita, oleh konselor. Menerima bantuan orang lain untuk mengatasinya. Berilah bantuan kepada orang itu untuk dapat mengatasinya. Tergantung sudah percaya Yesus, belum percaya Yesus. Kalau sudah percaya Yesus, masih bayi atau sudah dewasa. Itu caranya beda-beda ya. Oke. Next. Beda. Ya, sekarang kita akan lihat bedanya emosi berdosa dan emosi yang benar. Jadi emosi itu ada emosi positif, ada emosi yang negatif. Kalau saudara ingin tahu emosi yang wah jamnya enggak masuk saudara, tapi enggak apa-apa. Saya akan lihat, saya usahakan 5 menit lagi ya. Emosi yang positif itu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 mengenai apa saudara? Buah-buah roh. Ya, jadi pikiranmu taruh di roh kamu, pasti keluarin buah roh. Kalau enggak lah. Ya, saya berani taruhan. Tapi kalau taruhan leher kan enggak enak ya saudara. Saya pernah ditegur sama tante itu. Jangan taruhan leher lah katanya gitu. Tapi ini maksud saya itu betul. Kalau pikiran saudara ke atas roh, saudara akan mengeluarkan buah-buah roh. Ya, apa itu buah roh? Itu perilaku yang positif. Seperti cinta, kebaikan, kelembutan, sukacita. Ya, itu akan keluar. Pasti saudara, kalau pikiran saudara ke arah roh, saudara akan bisa mengasihi orang lain. Enggak tahu, pokoknya bisa aja. Walaupun orang itu salah kayak apapun. Ya, saudara itu bisa mengasihi. Bisa berbuat baik sama dia. Saudara bisa lembut sama dia. Saudara bisa sukacita. Ya. Itu begitu aja. Nanti baca sendiri ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Next. Ayat-ayat tersebut terletak pada pasal yang menyatakan mereka beroperasi dengan daging. Jadi pasal 5 tadi mengenai
buah-buah roh, tapi juga mengenai buah daging. Nah, buah daging itu Galatia 5 ayat 20 sampai 21, baca sendiri. Buah daging itu apa, saudara? Itu cemburu, muarah, bunuh. Ya, kalau bisa, ya kan? Ya, kan begitu, saudara ya. Itu artinya apa? Pikiranmu ke arah daging. Ya, buah daging itu pokoknya pikiranmu ke arah daging, saudara, ini loh. Ya, pasti begitu ya. Ya, nanti saya share ini di BC, saudara bisa baca lagi ya. 13 sekarang ya. Buah-buah adalah apa yang seharusnya kita miliki dalam diri kita, yang menunjukkan Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi yang buktiin Roh Kudus di dalam kita itu ya buah-buah roh. Loh, sudah ada Roh Kudus kok masih begitu. Tetap Roh Kudus ada di dalam, tapi pikiranmu engkau taruh kemana? Ke Roh Kudus atau tidak? Sehari-hari pikiran saudara taruh kemana? Pani? Sehari-hari pikiran kita taruh kemana? Tante Yuli? Ya kan? Itu kan kelihatan. Maksud buahnya daging. Ya. Pikiran itu harus taruh di atas roh kita. Tetapi walaupun kita taruh ke atas roh kita harus diresapi dengan Roh Kudus. Yaitu kita harus rajin berdoa di dalam bahasa roh. Ya. Kalau enggak sih rohmu enggak ada bunyinya. Ya. Itu maksudnya ya. Sambil membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau saudara mengeluarkan buah-buah roh, hidup itu akan lebih mudah ya bagi orang-orang di sekitar kita ya. Oke, namanya buah roh. Next. Nah, cara gunakan Alkitab bantu konseli ubah emosi yang tidak tepat. Kalau saudara baca di dalam Kolose 3 ayat ke-12, saudara, Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 14, ini mengenai perbuatan. Jadi kalau saudara punya buah-buah roh, pikiranmu ke atas roh, itu kan mengakibatkan emosi. Ya kan? Emosi yang positif, pikiran positif, emosi yang positif. Emosi yang positif, kelakuannya positif. Lah, ini kelakuan positifnya di sini, saudara. Ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, dikuduskan, ya, dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ya, saudara pasti kelakuan saudara itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini tindakan. Kalau saudara punya buah roh, pasti saudara punya tindakan. Ya. Jadi Kolose pasal yang ketiga ini bicara mengenai belas kasihan. Bicara mengenai kelembutan yang saya bul-bul itu. Pokoknya kalau saudara buah roh, betul buah roh, emosimu adalah emosi yang buah-buah roh tadi, dan kelakuan kita adalah kelakuan dari buah roh, yaitu belas kasihan, kelembutan, mengampuni, mengasihi. Ya, jadi jangan lupa, ya saudara-saudara, taruh pikiranmu ke atas roh. Kelakuan saudara dan saya akan berubah seperti ini. Next. Nah, saya kiranya akan mengakhiri di sini sendiri, yaitu ketakutan. Ya. Ketakutan adalah perasaan umum yang dapat menyandera emosi kita. Itulah sebabnya ketakutan dibahas beberapa kali di dalam teks Alkitab. Karena Tuhan ingin kita tidak takut ketika kita menghadapi bahaya, ketidakpastian, dan keputusasaan. Next. Nah, cara menggunakan Alkitab untuk membantu ubah emosi yang tidak tepat, yaitu ketakutan, amarah, dan
kekhawatiran. Saya akan ketakutan 41, sekarang 42 coba. Ya, marah. Ya. Yang berikutnya khawatir atau cemas. Ya, saya tidak bahas. Tapi kalau saudara lakukan seperti yang saudara dengar tadi, yang namanya takut itu enggak ada. Yang namanya marah itu enggak ada. Yang namanya apa saudara? Khawatir itu enggak ada. Saya begini saudara. Kalau orang ya sudah saya omongin berkali-kali, enggak. Ya kan? Saya enggak marah lagi. Gitu. Ya. Karena marah itu tujuannya adalah untuk men-trigger supaya berhenti. Itu yang enggak benernya. Ya. Tapi kalau orang itu sudah begitu terus, ya udah kita anggap mereka adalah orang yang belum kenal Tuhan. Ya, yang perlu kita layani dengan baik-baik. Cari emosinya karena apa kok emosi negatif, kelakuan negatif. Pasti apanya saudara? Pikirannya salah naruh. Naruh kemana saudara? Daging. Ke daging, bukan ke atas roh. Mari kita bangkit berdiri. Murahanmu lebih dari hidup, kemurahanmu. Mari kembali kepada Tuhan. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Allah baik. Dia mati untuk mengampuni dosa kita. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Dia naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus untuk kita, supaya Dia dapat menguduskan kita, dapat memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Mari saudara-saudara kembali kepada Tuhan. Dari pikiran ke arah daging kepada pikiran ke arah roh. Angkat tanganmu. Engkau baik Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Mari kembali kepada Tuhan. Taruh pikiran kita ke atas roh, bukan lagi ke atas daging. Kalau pikiranmu ke atas daging dan hendak engkau lakukan, tunda, sabar. Taruh pikiranmu ke atas roh. Berdoalah dalam roh. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan jalan. Apa yang harus engkau pikirkan, apa yang harus engkau lakukan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahan. Mari saudara semua angkat tanganmu, katakan kemurahanmu lebih dari hidup. Aku mau kembali kepada Tuhan. Kemurahanmu inaralase lebih dari hidup. Rokondorolo sandarala sande bawa lidahmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Inilah keputusan kami menaruh pikiran kami ke atas roh kami, Tuhan. Inilah keputusan kami. Inilah pertobatan kami.
pikiran kami dari ke arah daging kepada ke arah roh kami. Eralah hasande noko rahate nakana kando rohose. Semua katakan dengan ikrar, aku mau kembali kepada Tuhan. Aku mau berbalik kepada Tuhan, supaya aku punya karakter seperti Tuhan. Kembali kepada Dia dengan ketulusan hati kita. Aku menaruh pikiranku metanoia. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari Hallelujah, Yesus, hallelujah.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Engkaulah yang memberi kesanggupan kepada kami supaya kami dapat berkelakuan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.